opini publik sering keliru dalam memaknai pahlawan. Kita terbiasa memuja mereka yang gugur di medan perang, bersenjata dan berseragam, lalu dielu-elukan oleh negara. Tapi kita sering lupa, ada penderitaan sunyi yang jauh lebih jujur memperlihatkan wajah bangsa ini. Kasus YBS, seorang anak kecil, bukan cerita tentang keberanian. Ini juga bukan kisah yang pantas dirayakan atau diromantisasi. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Sebuah bukti nyata bahwa kemiskinan dibiarkan terus diwariskan. Perlindungan anak hanya jadi slogan, dan negara kerap hadir terlambat, atau bahkan tidak hadir sama sekali. YBS tidak ingin disebut pahlawan. Ia hanya ingin bertahan hidup. Di usia ketika anak lain bermain dan belajar, ia dipaksa berhadapan dengan kenyataan hidup yang terlalu berat. Saat seorang anak harus memikul beban seperti ini, yang patut disalahkan bukanlah anak itu, melainkan sistem yang membiarkannya berjuang sendirian. Di titik inilah, opini publik seharusnya berdiri tegak. Bukan untuk menghakimi keluarga, bukan pula untuk menjadikan tragedi sebagai komoditas empati sesaat, melainkan untuk bertanya dengan jujur. Mengapa kemiskinan masih dibiarkan merenggut masa depan anak? Di mana negara ketika tanggung jawabnya paling dibutuhkan? Jika kisah ini mengguncang nurani bangsa, itu bukan semata karena hilangnya nyawa, melainkan karena ia menelanjangi kebohongan lama, bahwa kita baik-baik saja. Padahal tidak. Ada anak-anak yang tumbuh tanpa perlindungan, tanpa suara, tanpa pilihan. Dan jika tragedi seperti ini masih kita lewatkan begitu saja, maka yang gagal bukan hanya sistem, tetapi juga kemanusiaan kita sendiri. Jadikan tragedi pilu ini sebagai bahan refleksi dan sikap publik. Bukan untuk memuliakan atau menormalisasi tindakan bunuh diri, terlebih pada anak, melainkan sebagai pengingat keras tentang kegagalan sistem perlindungan anak, kemiskinan struktural yang dibiarkan, dan tanggung jawab kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Segala bentuk narasi dalam kata-kata ini semata-mata bertujuan membangkitkan kepedulian, empati, dan dorongan bersama untuk mencegah tragedi serupa terulang. Bukan untuk mengeksploitasi duka, menyudutkan pihak tertentu, atau menjadikan penderitaan sebagai konsumsi sensasional. Kata-kata ini hadir sebagai pengingat bahwa di balik setiap peristiwa pilu, ada tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Tanggung jawab untuk peduli, melindungi, dan bertindak lebih manusiawi. Jika Anda atau orang di sekitar Anda sedang menghadapi tekanan hidup yang berat, ingatlah bahwa mencari bantuan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Tidak ada seorang pun yang pantas berjuang sendirian. Kita semua berhak untuk didengar, dipahami, dan dilindungi.